Asal sudah kering minyak itu, padamlah lampu, habis. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu dalam makna lagu. Hidup ini macam lampu dinding, dinyalakan di malam hari, waktu terang benderang. Jadi pejabat jangan lupa, waktu terang benderang menjadi orang ganteng jangan lupa. Kalau minyak sudah kering, lampu pun akan padam sendiri. Tak kena COVID, sedang sujud mati, sedang baca Quran mati, alhamdulillah sedang ceramah mati. Tapi yang menyakitkan, sudahlah tua, umur 70, batuk-batuk, dimakan pil kuat, mati di lokalisasi. Kap 70 dipasang minyak pesawat, meletup lah. Jadi ajarkanlah muridmu itu menyanyikan lagu yang baik-baik, mengingatkan kepada Nabi. Raqqat aynaya syauqan, raqqat aynaya syauqan, rembut mataku ni rasanya melelehkan air mata, syauqan, karena rindu kepada. Ya Taibah, ya Taibah, ya dawal ayana ashta'na lik. Ya Taibah, wahai kota Madinah, ya Taibah, wahai kota Madinah, ashta'na lik, kami rindu kepadamu. Ya dawal ayana, engkaulah yang mengobati luka dan kerinduan kami. Jadi bapak-bapak kalau ada anak-anak menyanyikan ya Taibah jangan marah. Ya ada bapak-bapak dekat masjid mau ngamuk, kata dia Taibah nama bini ambo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya ceramah kepada orang lain sedangkan ayah saya sendiri belum mau sholat? Karena saya sering dihina, dikatakan kau tak usah menceramahi orang, ayah kau pun belum sholat. Idh qala Ibrahim li abihi Azar, ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, atattakhidhu asnaman alihah, mengapalah engkau menyembah berhala wahai ayah? Apa jawab Azar? La illam tantahi, kalau kau tak berhenti menceramahi aku, la arjumannaka, aku lempar kau pakai batu sampai mati. Wahjurni maliya, tinggalkanlah aku. Apa jawab Ibrahim? Marah pada Ibrahim? Tak. Sa'astaghfiru laka rabbi, aku akan tetap memintakan ampun kepada Allah atas dosamu. Innahu kana bi hafiya, karena Allah itu mengabulkan doa-doaku. Kau tetap suruh ayahmu sembahyang. Kalau tak mau menyuruh ayah sembahyang, tak sanggup, kirimkan video Ustadz Somad. Hai bapak yang sudah mau mati mampus, sembahyanglah pak, sembahyang pak. Nah, kirimkan ke dia. Kau tetap baik nak, kau tetap ajak orang sholat. Adapun orang yang mengejek-ejekmu, anjing menggonggong kapilah yang berhenti berdakwah. Orang yang menyesal nanti hidup adalah orang yang pernah berjalan di atas muka bumi Allah, pernah meminum air ciptaan Allah, pernah bernapas dengan paru-paru Allah, pernah menghembuskan nafas dengan udara titipan Allah, tapi tak pernah mengajak orang ke jalan Allah. Itulah orang yang rugi. 3 pertanyaan Pak Ustaz. Ada seorang dai berdakwah namun berpaham mujassimah, apakah dakwahnya tertolak? Makhluk itu sifatnya jisim. Ini tisu ini jisim, ini air ini jisim. Orang yang memfisikkan Allah disebut dengan mujassimah. Maka orang yang mujassimah, al-isnad minad din, sanad itu bagian dari agama. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum, kalau ambil ilmumu perhatikan akidahnya.
Kalau mau belajar, tengok akidahnya. Itulah maka judul malam ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Belajar fikih, tengok akidah. Dr. Mawardi Muhammad Saleh, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dr. Zul Ikrami, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dr. Zul Hendri Rais, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fikih dan lain-lain. Tunggu sebentar. Kadang jamaah ini udah ditempelin, ding, baca enggak mau. Hari Senin, pekan pertama baca kitab Al-Hikam karya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ba'da Isya di Masjid An-Nur yang mengajar Ustadz Hasbullah LCMA. Sanadnya bersambung dari Ustaz Hasbullah sampai ke Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Hari Senin pekan kedua ba'da Isya, Dr. Zulkarnain Umar, kitabnya Adab wa Sunan, adab-adab dan sunnah-sunnah Rasulullah. Pekan ketiga Senin, Ustadz Al-Nabdinar LC, kitabnya Jala'ul Afham, Aqidah, sifat 20, yang ditulis oleh murid langsung dari Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Hasani Al-Maliki. Senin yang keempat, Ustadz Muhammad Hanafi LC MSY, kitabnya Al-Mirhah fi Subhah. Selasa ba'dal Isya, Dr. Zulhendri Rais, kitabnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Hari Rabu ba'da Isya, Ustadz Helmi Chandra MAG, kitabnya Adabul Mufrad, kitab ditulis oleh Imam Al-Bukhari, penulis kitab Sahih Al-Bukhari. Hari Rabu kedua, Ustadz Khairuddin LC, kitabnya Madarijus Salikin. Hari Rabu ketiga, Dr. M. Rodi Wahyudi, kitabnya Muntakhab Ahadis, hadis-hadis pilihan. Hari Rabu keempat, Ustadz Harib Supriyadi MA, kitabnya Kasful Ghummah. Hari Rabu kelima, Dr. Zul Ikrami, kitabnya I'lamul Anam. Hari Rabu ketujuh tak ada. Saking kan penuhnya jadwal di Pekanbaru. Hari Kamis, Majlis Sunan Al-Mustafa, membaca Sahih Bukhari. Kitab Sahih Bukhari hadisnya 7.275 hadis. Dua gondang. Kalau tak kitab tuh khatam, ustaz tuh khatam. Hari Jumat ba'da Isya, Dr. Zulhendri Rais, kitabnya Bidayatul Hidayah. Hari Sabtu ba'da Isya, kitab belajar Al-Quran spesial Imam Masjid Islamic Center Pasir Pangarayan dulu, Ustadz Zamri, yang pernah musabaqah tilawatil Quran internasional juara. Dikumpulkan orang sedunia ini sampai seakhirat, dia juara. Nah, bayangkan, tak juga mau mengaji orang Riau ini, entahlah, neraka jahanam tempatnya. Tausiah zuhur, Ustadz Ridho Rinaldo SHIMH. Banyak lagi, tak terbaca-baca. Dua, bagaimana definisi bid'ah? Sebab amaliyah seperti maulid, tahlil sering disebut amalan bid'ah. Kalau tidak dibuat Nabi, bid'ah. Pendek aja. Kalau tidak dibuat Nabi, bid'ah. Maulid tak dibuat Nabi, bid'ah. Tahlil tak dibuat Nabi, bid'ah. Baca Yasin bercamuk tak dibuat Nabi, bid'ah. Kalau sudah bid'ah, dolalah. Kalau sudah dolalah, finnar. Siapa yang baca Yasin malam Jumat bersama-sama, masuk neraka. Siapa yang buat maulid, masuk neraka. Siapa yang buat Isra Mi'raj, masuk neraka. Siapa yang tahlil, masuk neraka. Sunyilah neraka, sunyilah surga itu. Bilal bin Rabah, siapa namanya? Setiap malam sebelum tidur bertasbih alfa uqdah, 1000 simpul. Diambilnya tali, disimpulnya 1000 simpul. 1000 simpul,
Subhanallah, subhanallah. Pertanyaannya, pernah tak dibuat Nabi menyimpul 1000 simpul sebelum tidur malam? Pernah? Jadi kalau gitu Abu Hurairah masuk neraka? Iya. Kalau pakai yang tadi, asal tidak dibuat Nabi neraka. Kita hitung berapa sahabat Nabi masuk neraka gara-gara pajak cie kok. Pertama Abu Hurairah. Lah, Nabi Muhammad SAW punya anak namanya Fatimah. Fatimah punya anak namanya Husain. Husain punya anak namanya Ali Zainal Abidin. Satu harinya bersujud 1000 kali sujud. 1000 kali sujud. Di mana bisa kami tengok? Buka kitab namanya Syiar A'lam An-Nubala, ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Pertanyaannya, pernah Nabi menyuruh sujud 1000 kali? Jadi kalau gitu cucu Nabi itu masuk neraka lah. Iya menurut Pak Jago tadi. Asal tidak dibuat Nabi masuk neraka. Itulah penceramahan paling lemah. Nah, ada baca-baca kitab, asal masuk ke masjid, asal tidak dibuat Nabi neraka. Yang berceramah bongak, yang mendongong bodoh. Ayo, kan semudah itu mengaji. 3, ada namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Siapa namanya? Ahmad bin Hanbal. Imam Hambali, Imam mazhab dan kompe. Imam Ahmad bin Hanbal malamnya sama siang salat 300 rakaat, 300 rakaat. Yang melaporkan anaknya namanya Abdullah bin Ahmad. Abdullah bin Ahmad, ayahmu salat berapa rakaat sehari semalam? 300 rakaat, 300 rakaat. Ada Nabi mengajarkan salat 300 rakaat? Kalau gitu Imam Ahmad masuk neraka lah. Yo, kata Pak Jago tadi. Kata Pak Jago bongak tadi. Lah berapa lah masuk neraka? Imam Ahmad bin Hanbal, da'autu lisyafi'i fi salati. Aku doakan Imam Syafi'i dalam sembahyang. Bukan di luar sembahyang, bukan di luar salat, bukan sesudah salat. Dalam salat tu dia mendoakan Imam Syafi'i. Rabbighfirli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ampunkan aku, ampunkan omakku, ampunkan ayahku, ampunkan Muhammad bin Idris Syafi'i. 40 sana, 40 tahun. Pertanyaan, pernah diajarkan Nabi doa kau? Enggak. Kalau gitu masuk neraka lah. Kalau tidak dibuat Nabi bid'ah. Ustadz kolah pemegang kunci surga yang memasukkan ke neraka, walaupun sahabat Nabi sesuku hatinya. Yang dikit kajinya. Makin bongak awak duitnya. Kalau perbuatan itu tidak bertentangan dengan sunnah, maka perbuatan itu boleh dilaksanakan. Begitu kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i membagi bid'ah kepada 2. Yang pertama namanya bid'ah dhalalah, karena bertentangan dengan Quran dan sunnah. Tapi kalau perbuatan itu baik, maka dia disebut dengan bid'ah hasanah. Itu yang membagi itu bukan Abdul Somad. Yang membagi itu Imam Syafi'i, imam yang bergelar Nasirus Sunnah. Maka maulid Nabi bid'ah hasanah, karena di dalamnya ada silaturahim, di dalamnya ada tausiah tentang sejarah Nabi, di dalamnya ada bersedekah, di dalamnya ada baca Quran, di dalamnya ada zikir. Maka maulid adalah sunnah, kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kata Imam Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti, sudah ditulis dalam buku 37 masalah populer. Buku itu kutulis waktu umurku 37 tahun. Kini sudah hampir tahun, tetap itu je oleh ditanya, memokak telinga. 3. Bagaimana membantah pernyataan langsung saja ke Nabi, tak usah ke ulama. Langsung saja ke Nabi.
Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhir illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Macam mana bunyi non mati berjumpa dengan qaf? Cubalah jumpai Nabi. Hah? Macam mana hendak bertanya? Bisa ke makam Nabi? Non mati berjumpa dengan qaf. Awak bertanya ke guru awak. Macam mana Ustaz bunyi non mati berjumpa dengan qaf? Min qab. Macam mana bunyi qalqalah? Macam mana langsung ke Nabi? Waktu baca terjemah, nak paham Quran bahasa Arab. Akhirnya dibuka terjemah Departemen Agama. Memahami Quran dari guru, membaca terjemah Quran dari kembali ke Quran melalui ulama. Kita langsung saja ke sunnah, langsung ke hadis Nabi. Oke, langsung ke hadis Nabi. Kalau awak puasa berbekam, batal apa tak batal? Langsung ke Nabi. Tengok hadis. Ini hadisnya. Aftaral hajim wal mahjum. Yang membekam dan yang dibekam puasanya batal. Sunnah mengatakan yang membekam, yang dibekam puasanya batal. Sunnah mengatakan yang membekam dan yang dibekam puasanya batal. Batal apa tak batal? Batal apa tak batal? Batal. Tinggal menjawab pun payah. Batal apa tak batal? Batal. Ternyata ada hadis satu lagi. Ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sha'im. Nabi berbekam dalam keadaan berpuasa. Sahih Bukhari dari Abdullah bin Abbas. Batal apa tak batal? Nabi berbekam ke mana? Batal apa tak batal? Batal apa tak batal? Tadi katanya batal. Ikut tak batal. Nabinya berkurang. Hadis itu sendiri banyak riwayat. Maka kata mazhab Syafi'i, orang yang berbekam waktu puasa tak batal. Tapi hadis tadi mengatakan batal. Hadis yang mengatakan batal itu terjadi pada tahun ke-8. Sedangkan Nabi berbekam itu tahun ke-10. Maka hadis yang ke-8 itu mansuh, dinasakh oleh hadis yang ke-10. Siapa yang menjelaskan itu? Ulama. Bodoh. Kenapa bodoh? Yang tersinggung. Yang mengatakan mesti balik ke hadis. Hadisnya sendiri ikhtilaf. Makanya Imam Syafi'i menulis kitab namanya Ikhtilaful Hadis. Makanya anak yang paling cerdas, yang paling pandai, yang paling menangkok utaknya, itulah masukkan sekolah agama. Iku mana anak yang tidak ditimo di SMP dimanapun, abang masuk sekolah agama. Bongi Ustaz kok. Enggak, memang untuk itu gaya dia dulu. Mohon maaf kalau terlalu banyak Pak Ustaz. Enggak, biasa. Apakah manusia berdosa di masa lalu termasuk takdir? Sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Kelompok pertama mengatakan kita ini hidup terpaksa. Terpaksa itu bahasa Arabnya jabr. Apa namanya terpaksa? Jabr. Maka kelompok yang mengatakan kita ini terpaksa namanya mazhab Jabariyah. Apa namanya? Jabariyah. Awak kau terpaksa. Wang pakai sabu tadi. Iya. Kenapa pakai sabu? Ambo terpaksa. Wang maaf.
Wang berzina tadi. Iya. Kenapa berzina? Ambo terpaksa. Awak kau macam wayang yang dimainkan oleh dalang. Siapa dalangnya? Allah. Kau namanya mazhab Jabariyah. Banyak tak kini orang yang berterima? Banyak. Jabariyah. Kelompok Jabariyah bukan Ahlus Sunnah. Lawan dari kelompok Jabariyah iko namanya kelompok Qadariyah. Katanya tidak ada takdir. Takdir itu tidak ada. Karena takdir itu hanya akan membuat manusia berdosa. Jabariyah mengatakan terpaksa. Qadariyah mengatakan tak ada takdir. Yang tengah adalah Ahlus Sunnah wal. Ada masanya kita terpaksa tak bisa memilih. Tapi ada masanya kita memilih. Ulang sekali lagi. Ada masanya kita terpaksa tak bisa memilih. Tapi ada masanya kita memilih. Menjadi orang Melayu, lahir di bumi lancang kuning, bisa tak memilih? Tidak bisa. Tidak bisa memilih. Tapi meminum antara minuman Syafakallah dengan merek lain, bisa tak memilih? Bisa. Jadi kalau ada orang dengan penuh kesadaran, otaknya sehat, matanya terang benderang, dia mampu sengaja memilih khamar, diminumnya. Alladzina amanu wa amilus salihati ulaika ashabul jannah. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar. Jadi makna takdir itu apa? Allah tahu, itu arti takdir. Allah tahu, tapi pengetahuan Allah itu tidak memaksa. Ambo ulang sekali lagi. Allah tahu yang lalu, yang sekarang, yang akan datang. Tapi pengetahuan Allah itu tidak memaksa. Kalau kita katakan pengetahuan Allah memaksa, berarti kita masuk dalam Jabariyah. Kalau kita katakan Allah tak tahu, berarti kita masuk dalam kelompok Qadariyah. Kalau kita katakan Allah tahu tapi pengetahuannya tak memaksa dan kita dikasihnya pilihan, berarti kita Ahlus Sunnah wal. Joleh? Kalau ada orang ngaji sama ambo disobeknya ndak joleh, bukan ni ambo ndak joleh, inyo ndak joleh. Kalau ambo kalau menjolehkan, insyaallah joleh. Bagaimana hukum mengazankan anak? Azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan wal Husain. Nabi punya anak namanya Fatimah. Fatimah punya anak pertama namanya Hasan. Anak kedua namanya Husain. Diazankannya azan shalah. Diazankannya macam azan salat. Macam azan salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam azan salat. Yang pula mentang-mentang anak lahir jam 5 subuh, as-salatu khairum minan naum. Tetap macam azan biasa. Hadisnya ada dalam kitab Sunan Tirmidzi. Kitab apa namanya? Sunan Tirmidzi. Nama penulisnya Imam Abu Isa Ibnu Saurah At-Tirmidzi. Status hadisnya kata Imam Tirmidzi hadisun hasan. Hadis paling tinggi sahih, di bawah sahih hasan. Hadis hasan tak ada ikhtilaf di antara ulama. Ulama mengatakan anak laki-laki, anak perempuan sama, diazankan di telinga kanan, diiqamatkan di telinga kiri. Anak laki-laki, anak perempuan podo, sami mawon, samo, sem-sem, sawaun. Di telinga kanan azan, di telinga kiri qomat. Hukumnya sunat, tidak wajib. Yang dulu waktu anaknya lahir tak diazankan, usah diazankan lagi. Jangan balik dari siko semua tahu. Allahu Akbar. Apa ya? Anaklah semester 3. Bagaimana anak yang belum diakikahkan?
Kullu mauludin, setiap anak, rahinatun bi aqiqatihi, tergadai. Anak bapak, anak ibu, ibu bapak pun tergadai bi aqiqatihi. Bagaimana cara menebus anak yang tergadai? Tulbahu anhu yauma sabi'ihi, disembelihkanlah kambing hari ke-7. Tak sanggup hari ke-7, hari ke-14. Tak sanggup hari ke-14, hari ke-21. Tak sanggup hari ke-21, tak usah ditengok kalender lagi. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Bolehkah akikah sudah dewasa? Kami kola PNS, sudah bisnis, kini ada PT, dulu tidak diakikahkan. Boleh akikah setelah dewasa. Sudah ambo bahas dalam buku 37 masalah populer. Selama ini lo kemana aja? Dari umur 37 sampai umur 40 hompek mau menjolehkan kau. Itulah maka kamu tidak mau ceramah lagi di Pekambau. Dek lah bonek menyampaikan kau. Sebulan lama di Pekambau cuma sekali ceramah. Itu juga ditanya lagi. Bongi Ustaz, indah. Masih mau orang mengaji, alhamdulillah. Masih mau orang mengaji, alhamdulillah. Boleh kami akikah kini? Boleh. Besok pagi boleh kambing akikah. Tapi jangan minta ayun. Marha. Ustaz Somad pun datang, lo nak menggunting rambut pakai kelapu. Tengok apa nenek tu duduk. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terbayang pulut kuning panggang ayam. Dari majelis taklim ibu-ibu Masjid Syuhada. Biasanya pakai seragam kok. Apa hukumnya kita berobat kepada seseorang yang dianggap bisa menyembuhkan penyakitnya? Berobat ke dokter boleh apa tak boleh? Boleh. Berobat ke dukun? Apa salahnya? Dokter boleh karena dia masuk akal, logis. Dimasukkan UBIK, dosisnya tepat, insya Allah 2 gondangnya. Tidak sehat, mati. Tapi Pak Jaika diambil batu, dimasukkan ke air, airnya diminum. Nama batunya Ponari. Apa hubungannya? Tidak logis. Kebanyakan dukun niko pakai jin. Jin itu 2 jenis. Satu jin Islam, satu jin kafir. Buka surat jin juz 29. Anna minnal muslimun, kami ini ada jin muslim. Wa minnal qasitun, kami ini ada jin kafir. Jin kafir ini menyesatkan. Tapi katanya jin dia ini jin Islam Pak Ustadz. Dari mana awak tahu? Memang pernah nengok akte kelahirannya? Waktunya bersyahadat orang di mana? Sedang orang aja kini payah dipercaya. Apa lagi jin? Kamu kalau datanglah jin, hai Abdul Somad, aku mau menjadi timmu. Kamilah ada tim. Aku mau jadi pengawalmu. Lah ada pemuda Pancasila, tidak perlu dikawal jin lagi. Pancasila. Masih ada di luar. Itu cawang ngetesnya. Kalau tidak lebu bunyi, berarti lah balik. Jangan minta ke dukun. Man ata kahinan, siapa yang minta tolong ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya pada cakap dukun, falam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, indak ditimo sembahyangnya 40 hari 40 malam. Man ata arrafan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya pada cakap dukun, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, kafirlah dia kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Oma-oma, ibu-ibu yang selalu ke dukun minta ampun, solat taubat malam itu,
kirim WhatsApp ke dukun itu supaya bertobat. Entah berapa lah dukun yang bongi kamu, sebab ceramah ambo tak kemana-mana. Entah berapa kalinya menyantet ambo, tapi dek belum ajal, belum mati. Kalau ndak mati kata Allah, ndak mati. Kalau mati awak dek santet itu, insya Allah mati syahid. Banyak yang mengaminkan. Saya mau tanya Pak Ustadz, bagaimana cara mensolat, bagaimana cara menasehati kawan yang berbuat maksiat? Maksiatnya apa? Maksiatnya main judi, lapor ke Polsek. Ambil gambar, kau uangnya Pak. Kenapa? Tangkap. Maksiatnya apa? Nyabu, lapor ke BNN, Badan Narkotika Nasional. Kau uangnya Pak, kau nomornya, tangkap. Maksiatnya apa? Bezina, suhnya nikah, bebini uang. Tidak berseleo, nengok anak gadis, menengok laki-laki, sakit berarti. Homo, LGBT, ubek kan, masukkan ke panti rehabilitasi, diruqyah. Dulu Ustaz Saifullah meruqyah bencong sehat, rupanya diganggu jin LGBT. Aduh, punya jin itu LGBT. Tanya Ustaz Saifullah di Masjid Al-Falah kalau tidak percaya. Jadi awak tanya dulu maksiatnya apa. Hidup ini singkat saudaraku, sampai masanya kau akan mati dan kau akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Mulutmu tak bisa menjawab. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mati ya Bapak. Mudah-mudahan kita semua mati dalam keadaan husnul khotimah. Ala hazin. Apa tadi tengok ya? Nah, ini brosur Yayasan Tabung Wakaf Umat, bukan punya Abdul Somad. Foto ambo aja nang godang di situ. Lokasinya Simpang Bingung, sesudah jembatan Leton, Simpang Bingung, belok kiri sebelum TPU Kopit. Sebelum ke TPU, singgahlah ke YTW. 24 anak gratis tahfiz Quran. 2022 dibuka lagi nanti gratis. Dari mana duitnya? Dari jamaah. Tidak lagi ada alasan anak Riau tak hafal Quran. Programnya 26, mengirim daging kurban sapi, pengiriman guru-guru ke desa terpencil, wakaf, ada semua. Sebarkan, fotokopi, perbanyak. Jangan lagi menumpuk emas, cincin, subang, anting, gelang kaki, gelang leher, gelang tangan, mati, habis diambil bapak, nikahnya sekali lagi. Tapi inilah yang akan kekal abadi insyaallah. Amin. Ala hazin niyah, untuk niat yang baik-baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah ini ya Allah. La tada'lana dzamban illa ghafarta. Balik kami ke rumah dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala aiban illa satarta. Segala aib cacat kami tutupilah ya Allah. Wala maridan illa syafaita. Yang sakit-sakit sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimta. Yang meninggal dunia lapangkan kuburnya, selamatkan ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha wa lana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha. Segala hajat dunia, hajat akhirat baik bagi kami engkau ridha, mudahkan, tunaikanlah ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum, kau maha hidup, kau maha mengatur, atur hidup kami ya Allah.
Allahumma arzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fi, berikan kami rezeki yang halal barakah supaya kami dapat berwakaf, berinfak dan bersedekah. Rabbana hab lana minas salihin, jadikan anak cucu kami anak-anak yang soleh dan solehah. Min hafizil Quran wal hafizat, jadikan anak cucu kami menjadi penghafal Quran ya Allah. Wahfazhum min kulli su' wa syarr, jaga anak cucu kami dari narkoba, dari zina, dari LGBT, dari korupsi, dari makan haram, dari covid. Sehatkan semuanya ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami waktu ajal kami sampai malaikat maut mencabut nyawa kami, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Selama menyampaikan tausiah ini banyak cakap saya menyinggung perasaan, tak berkenan di hati. Mudah-mudahan Bapak Ibu mau memaafkan Abdul Somad. Jumpa lagi insyaallah di majelis yang baik. Jumpa kita di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.